Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikhram, ya wal jalil wal ikhram. La nabiyya ba'da, amma ba'du, wa ibadullah wa itaqullah, ya wa tahiri wal mujahidina. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah. Takkan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabil Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya, untuknya, kalimahnya, dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam tayangan YouTube kesayangan kita, Kupas Tuntas Ilmu Amal Ibadah. YouTube kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam tayangan dan kesempatan baik ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbagi wawasan ilmu pengetahuan tentang kesempurnaan kita dalam memandang Islam seutuhnya, yaitu mengenai usuluddin itu ruhnya adalah Yasin 82. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Islam akan terasa sempurna apabila kita melihat dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi usuluddin, yang kedua dari awaluddin, yang ketiga dari fiddin. Banyaknya pemahaman-pemahaman di dalam agama Islam ini diakibatkan oleh mutu Islam adalah pemahaman itu miliknya Allah. Dalam hal ini, jalan yang sangat banyak dilihat di dalam Islam. Dengan kebesaran Allah, Allah membuka pintu yang banyak untuk seseorang atau sekaum atau sekelompok orang melaksanakan ibadah dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah semudah apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Islam itu telah memenuhi konsep-konsep rumus mutlak. Yang mana rumus mutlak ini tidak akan berubah dari awal sampai akhir ini. Apa itu rumus mutlak? Rumus mutlak itu adalah pedoman agama itu Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang bisa dipedomani selain daripada Al-Quran. Mau kita mencari hadis, hadiskan Al-Quran. Mau kita berdalil, dalilkan Al-Quran.
Mau kita berwahyu, bermarifat, marifatkan Al-Quran. Mau kita bersunah, sunahkan Al-Quran. Itu yang pertama, pedomannya adalah Al-Quran. Yang kedua, dari sisi ketuhanan, motonya adalah sholat. Tiang agama adalah sholat. Apapun yang kita lakukan dalam Islam, kalau sholat ini ternyata tidak mencapai afdolnya kepada Allah, maka yang kita lakukan, amal apapun saja itu tidak akan ada afdolnya. Dari sisi apapun kita lakukan, tidak ada keafdolan. Kenapa? Amal yang pertama dihisab itu adalah amal sholat. Kalau amal sholat kita rusak, ya rusak seluruh amal kita. Apa perbuatan kita yang baik-baik yang mendatangkan pahala, itu akan gugur. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah, tauhid kita dengan Allah itu sudah putus, sudah gugur. Itu sholat. Nah, yang ketiga, dasar agama itu adalah Tuhan. Nah, kalau pernyataan niat tidak karena Allah, tidaklah sampai apapun yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah. Baik itu berdoa, baik itu dari sisi beramaliyah, beribadah, zikir, apapun yang sifatnya beribadah kepada Allah. Kalau dasar ketauhidan ilahiyah kita di bawah garis normal, maka tidak akan sampai kepada Allah. Dalam arti apa? Bukan salah kalam berdoa, bukan salah jasad berakaat, bukan salah rohani bermunajat. Aras kamu itulah yang tidak sampai kepada Allah. Daripada itu para jemaah, maka kita wajib, ya sekali lagi saya bilang, maka kita wajib untuk mendapatkan rumus 3 dalam Islam, usuluddin, awaluddin, dan fiddin. Apa itu usuluddin? Usuluddin itu adalah awalnya agama. Usul dari segalanya. Kenapa ada kata usul? Usul ini adalah pengganti asal yang sifatnya hakikat. Hakikat itu disebut dengan usul. Yang syariat disebut dengan asal. Nah itu. Daripada itu jamaah, kita mau tahu sholat, ini asalnya dari mana? Kita mau tahu Al-Quran, ini usulnya dari mana? Kita mau tentang apa saja mau kita ketahui, harus tahu dulu usulnya dari mana. Yang kedua adalah awaluddin. Awal agama. Kita tahu sebelum kita beragama apa yang harus kita pastikan. Awaluddin marifatullah. Awal agama mengenal Allah. Berarti Allah. Apa sebetulnya? Allah itu apa? Sebutan apa? Apakah itu kodratnya Tuhan? Atau namanya Tuhan? Nah ini diperjelas. Nah yang ketiga adalah fiddin. Diatur perjalanan hakikat syariat, diatur oleh Allah. Tarekat dan ma'rifat itu diatur oleh fiddin. Bukan ada syariat kita bebas menentukan pilihan syariat. Terus hakikat kita bebas menurut kita. Tarekat kita bebas menurut kita. Terus ma'rifat kita bebas menurut kita. Itu sudah salah besar. Nah sekarang kita akan bahas mengenai usuluddin. Usuluddin itu adalah alam usul. Alam usul dikatakan alam awal. Ya. Tapi di atasnya awal namanya alam usul. Yang mana dikatakan usuluddin itu al-asal usulnya tadi.
Di alam usuluddin tidak ada kalam penyebutan tentang asma. Tidak boleh dikatakan ada bernama Allah. Apalagi ada nama Muhammad. Apalagi nama kalamnya Adam. Dan sebagainya. Usuluddin adalah bahasa kodrat. Tidak ada doa di situ. Yang ada itu iradat. Tidak ada nama Tuhan di situ. Yang ada hanya aku. Tidak ada pengkalaman asma di dalam kajian usuluddin. Nah, sebetulnya semua kuncian-kuncian dari ketiga-tiga tadi, mau tahu dari mana wujudnya usuluddin, penjabarannya, kiat-kiat pengetahuannya di mana, awaluddin juga begitu, dan fiddin juga begitu. Tapi dalam makom usuluddin, kadang-kadang disinilah penetapan daripada sebuah kajian yang tidak berdasarkan dalilnya Allah. Membuat suatu pemahaman yang rancu. Pemahaman yang mengkelirukan. Pemahaman yang membuat kita ragu. Dengan bahasa guru 5 orang 5 beda ceritanya. Tapi kalau dalilnya ada, maka cerita guru itu akan sama. Kalau kita ingin tahu usuluddin, dari mana pintu awalnya kita tahu usuluddin? Dari mana masuk kajian usuluddin awal itu dari mana? Apa kupasan awalnya? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Nah, disinilah kita harus paham jamaah bahwasanya kejadian daripada usuluddin. Saya akan membuka sebuah garis besar terlebih dahulu. Yaitu apa? Awal daripada kalamullah itu adalah semuanya adalah jadi dan terjadi. Inilah. Kita jangan melihat kajian usuluddin itu dari yang terjadi. Tapi lihatlah dari yang jadi. Apa yang jadi, baru ada yang terjadi. Jadi kalau kita mencari yang jadi itu dari yang terjadi, itu bukan kita mengkaji usuluddin. Itu mengkaji asal. Beda. Para hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Usuluddin, kenapa kaitan besarnya rahasia usuluddin itu adalah pada Yasin 82. Surat Yasin ayat 82. Di sini sering dilalaikan oleh umat untuk menjadikan kajian awal mendapatkan usulnya semua ini. Berarti apa awal yang terjadi? Kita berbahasa awal saja dulu. Apa usul atau asal yang pertama jadi sebelum semuanya terjadi? Semua akan terjadi. Doa akan terjadi. Alam akan terjadi. Kodrat akan terjadi. Hukum akan terjadi. Ilmu akan terjadi. Semua akan terjadi setelah ada yang jadi. Apa awal jadi itu? Nah, ingat. Kita harus ingat. Jangan melihat siapa yang menjadikan. Tapi apa yang jadi. Kalau kata jadi, itu bukan menjadikan. Ya. Dia jadi dan terjadi. Kalau menjadikan, itu beda. Jadi apa yang jadi awal itu? Sehingga ada yang terjadi. Setelah ada yang jadi. Nah, kita kembali melihat hakikat dan ma'rifatnya. Yasin 82. Innama amruhu. Atas nama ruhku. Nah, dikala itu objeknya adalah hu. Sasarannya adalah hu. Aku. Kalau aku,
tidak ada kata asma lain. Tidak ada penyebutan lain. Tidak boleh dikatakan Allah. Tidak boleh dikatakan apapun. Sebelum ada yang terjadi. Asma itu mengikuti yang sudah terjadi. Innama amruhu. Nah, dengan nama ruhnya. Atas nama ruhnya Allah. Ruhnya dia. Ruhnya dia. Ya. Atas nama ruhku. Ruhu. Ini ada kalam hu. Kalau kalam hu itu menandakan aku. Innama amruhu. Nah. Syai'an arada ayyakula. Dengan kekuasaan, kekuatan dan kebesaranku. Maka aku, jadilah aku. Lahu, alamku, diriku, tempatku, semua kebutuhan aku. Terutama alam diriku. Jadilah diriku lahu. Kalau penyebutan Adam tu laha. Penyebutan kodrat Muhammad lahi. Kalau umat Muhammad kembali kepada Allah namanya inna lillahi. Itu lahi. Nah. Kalau umat Muhammad, anak Adam datang beribadah kepada Allah. Meminta karomah kepada Allah. Laha innallaha. Nah, jadi lahu. Lahu itu adalah diri hakikat. Diri yang sangat halus. Diri sifat. Dan dia belum bernama diri. Tapi itu dikatakan wujud. Itulah lahu. Barulah kun. Kun itu apa? Apa yang terjadi dengan kun? Jadi itu apa kun itu? Maka di sini dikatakan bahwasanya di dalam kalimat kun tadi kan sudah dikatakan lahu. Maka diriku adalah aku. Aku adalah aku. Maka lahu kun itu apa? Itu yang dikatakan hu. Aku. Nah. Dari aku ini. Barulah beriradah dia. Dengan batinnya. Fa. Dengan memiliki kekuatan batin. Yaitu khalbi. Kaun. Masuklah kun kedua. Maka Allah. Kaun itu waw, hau, dia. Nah, dengan adanya aku, maka terjadilah dia. Nah, gitu. Jadi makanya fa itu adalah batin, ya itu adalah hati. Muncullah dia dari hatiku sendiri. Nah, itu. Makanya kaun itu ada waw. Jadi kalau pemirsa melihat tulisan fayakun itu ada waw di situ. Fayakun. Jadi kaun itu adalah dia. Nah ini penyempurnaan ya. Kajian penyempurnaan awal yang pernah dikaji. Fayakun. Maka jadilah dia. Nah. Jadi siapa yang fayakun itu adalah ah. Nah. Ah ini adalah zat. Itu yang fayakun. Sementara hu itu adalah sir atau diri batin. Jadi dengan kun itulah terjadinya diri batin atau sir. Sementara fayakun itu ah. Ah itu adalah alif awalnya, ha belakangnya Allah. Itulah ah. Jadi dengan jadinya aku, maka terjadilah Allah. Nah, inilah saatnya kodrat-kodrat penempatan posisi yang dia minta lahu tadi, tempat-tempat diriku tadi,
Tempat berdiri Allah pertama itu alif lam lam ha tadi. Inilah yang dikatakan dengan hu atau dia. Maujudullah dalam kaji ma'rifat. Inilah Allah. Inilah Nah, jadi inilah saatnya kita mengkaji yang punya nama. Nah, kalau yang nama kita kaji, kita sudah pernah membahas dalam tayangan yang kemarin, yaitu mengenai alif lam lam ha itu adalah kerangka dan kodratnya Allah pada diri, zat sifatnya Allah, dan wahdaniyahnya kepada sifat alam. Tapi dalam kaji usuluddin, di sini potensi Allah dalam keakuan mencari tempat pada lahunya, membawa diri batinnya tadi, diri sirnya tadi itu yang dikatakan dengan kun. Ya aku. Tapi akunya di sini adalah sir. Hu-nya itu sir. Sehingga aku ini tidak ada wujud dan tidak ada bentuk sama sekali. Ini yang dinamakan sir. Diri yang sir. Marifatnya pun marifatus sir. Memandang dalam kerahasiaan. Nah, setelah terjadilah. Dengan apa? Faya itu dengan apa? Dengan kehendaknya. Nah, ini yang dikatakan iradah. Dengan kehendakku sendiri, maka kujadikanlah dia. Siapa dia itu? Inilah itu adalah alif lam ha. Awal alif, belakang ha. Berarti zat yang hidup. Ha itu adalah af'alullah. Yaitu gerak, hayat, hidup. Bergerak dan hiduplah dia. Itulah alif tu. Inilah zat yang hayat. Itu dinamakan dengan kunah. Zat awal itu zat kunah. Ya. Baru dari situ ada penciptaan, yang terjadi penciptaan. Nah, ini baru kita cerita penciptaan ke Awaluddin yang bernama kunal. Nah, kunal ini adalah zat yang menjadikan semua alam. Nah, apa wujud kunal itu? Itulah nur. Nah, kunal itu adalah nurnya Allah. Nah, ini kajian kita dari sisi penjadian ya, bukan dari sisi Jabariyah. Bagaimana dia bercerita dengan dirinya, itu kita tidak ke situ dulu, jamaah. Para hadirin sekalian, kita ini rentetan dari kejadian dulu, jadi dan terjadi. Ya, sekali lagi saya ulang, jadi dan terjadi. Kalau Jabariyahnya akan panjang. Antara diri keakuannya dengan tadi, itu memiliki sebuah Jabariyah atau cerita Al-Kisah yang sangat menarik. Nah, tetapi kita tidak ke situ dulu. Kita melihat pelan-pelan mengkaji kodratnya dulu. Nah, makanya terjadilah aku dan dia, berarti terjadilah zahir dan batin. Dia itu pasti maujudullah, itulah kata-kata Allah, itulah nama dia. Tapi aku pada sir, itulah yang punya nama, yang disebut wahid atau tunggal, yang disebut dengan dia itulah aftarnya. Sifat banyak bagi Allah. Gitu. Ya, hurufnya aja sudah 4, bagaimana dibilang 1. Ahad. Nah, itu dia. Tapi satunya pada sifat kebesaran dia, pada sifat diri yang maha besar, itu jumlahnya adalah banyak. Artinya 3 ahad itu. Nah, karena sudah ada sir tadi, maka zat sudah ada, maka zat ini memohon kepada Allah, kepada ketunggalannya untuk meminta kekuasaan. Inilah qudsi, dia minta kekuasaan. Nah, kekuasaan itulah yang akan menjadi suatu nur, yaitu asal muasal dihidupkan. Inilah kunal, yang dikatakan kunal tadi. Nah, jadi sungguh penciptaannya, penjadiannya seperti itu, jamaah. Jadi kalau kita sudah tahu keakuan bernama ilah,
dan keasmaan bernama Allah pada sifat zat, maka sudah tentu zat ini bertemu dengan sir. Zat dan nur itu pasti ketemu sir. Kalau kita simak dari tadi, bahwasan yang dikatakan lahu itu adalah aku, kun itu adalah hu, menandakan aku, tapi aku itu kodratnya adalah diri sir atau diri rahasia, maka maka aku dengan batinku aku menjadikan tempat kodratku sendiri, yaitu itu adalah zat. Dan zat meminta, beriradah, berkehendak atau bersamadullah. Dan makanya Allahus Samad, sebetulnya Allah itu itu zat itu yang meminta. Apa permintaannya? Qudsiyullah, maka dia minta adalah kekuasaan sebagai Allah. Allah dan kewahidan ketunggalan aku tadi, ba'dal memberikan suatu kekuasaan berupa nur. Nur itu apa? Ruhul azama. Semua awalnya bisa hidup dan tercipta. Disinilah kita baru mengetahui, menyadari yang awaludin itu dari asma itu sudah ada. Itu dari cerita Al-Kisah penjadian dan penciptaan tadi. Kalau sudah penciptaan, setelah aftar dia, setelah maujud Allah pada kodratnya, setelah berdirinya sifat keumatan, kehambaan dirinya sebagai keumatan dia, maka ini yang dikatakan hanya aku yang menyembah diriku. Maksudnya dia itu, diri kediaan dia yang terjadi itu, itulah untuk menghadap keakuan. Atau dalam kaji kodrat dalam tauhid, itulah yang dinamakan fanafilah, menghadap ke bilahnya, ke alam bakopilah menuju bilah. Mana alam bakopilah? Bakopilah itu di usuluddin adalah sukun. Sukun itu adalah batin mutlak. Batin mutlak inilah yang disebut dengan kabir. Batin yang menjadikan tempat semua terjadi dan saling menjadikan. Ini namanya kabir. Disitulah kekadiman. At-tanzil khadim disebut setelah bersekutu alam batin itu, setelah dia menyimpan kodrat-kodratnya seperti zat tadi, tadi atau Allah. Disitulah dinamakan lahirnya permintaan daripada kekuasaan tadi, nur tadi, maka terjadilah kodrat alam. Tapi belum ada umat di situ, belum ditajalikan, gitu ya. Belum ada perjanjian mana Tuhan mana Allah di situ. Nah, ini akan terjadi dalam kajian awaludin nanti. Di usuluddin nanti juga akan terkembang itu. Nah, disinilah penetapan akunya, keakuan. Jadi awal diri adalah Allah, awal diri adalah Tuhan bernama Ilah. Nah, sementara awal agama bernama Allah. Itulah mengenal Allah. Awaludin marifatullah. Jadi kalau sudah kaji asma ke bawah, itu baru ada pengkalaman daripada zat yang maujud. Nah, baru dia naik wujud yang bersyafaat atau bersifat. Nanti baru naik dia kaji itu kepada sifat nyata dan sifat batin. Begitu para jemaah, sedikit ulasan mengenai usuluddin. Meskipun saya tidak kupas kodrat-kodrat tajalinya, tapi perlu tahap demi tahap dalam kodrat itu. Makanya dalam kodrat untuk jadi dan terjadi pada masa usuluddin itu adalah perbuatan yang tertuang dalam surat Yasin ayat 82. Dengan kekuatan ruhnya dia jadikan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri dia jadikan melalui batinnya adalah zat awal atau kunah. Itulah yang dikatakan Allah sebagai raganya ba'dal Tuhan ilah, yang masuk ke dalam sifat raganya sendiri. Alif menyusup kepada lam ha. Nah, seperti itu. Ha itu adalah hayat awal gerak. Nah, jadi yang bergerak itu pasti hayat. Yang hayat itu pasti bergerak. Nah, inilah dinamakan hayatullah. Ha itu menandakan hayatullah. Bahwasan alif lam itu adalah suatu hayat yang nyata dan hidup dan berbuat dan bersifat bertingkah pada sifat zatnya sendiri. InsyaAllah para jemaah, tahap demi tahap kita belajar sedikit demi sedikit bahwasanya
kita harus melihat potensi diri kita dulu ke usuluddinnya. Nah gitu. Di usuluddin inilah baru terjadi apa itu zat itu yang bernama rohani. Nah, disitulah bagaimana proses penjadian dia sebagai Muhammad nanti itu akan dilanjutkan kajinya setelah fayakun. InsyaAllah dalam fayakun ini kita hentikan kajiannya dulu untuk dilanjutkan di lain waktu menuju usuluddin yang paling unggul. Usuluddin di atas segalanya. Barakallah ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.